Urip iki ana sebab ana akibat ya. Kita nerus ya, Pak. Jadi kowe nek ora ngerti sebab akibat, kowe bingung. Apa sebabnya wareg madang? Apa sebabnya kowe madang? Ngelih. Apa sebabnya kowe ngelih? Ora ana panganan. Apa sebabnya ora ana panganan? Ana sing ora kerja, ana sing kerja kangelan, ngono ya. Jadi hidup itu berangkai. Nah saiki takwa. Takwa itu definisinya nggak ada. Jadi setiap orang boleh mendefinisikan masing-masing. Tapi intinya semua definisi itu muaranya sama. Yaitu menomorsatukan Allah dalam hidupmu. Jadi mau apa saja itu disempatkan taren Gusti Allah. Taren gitu ya. Taren. Jadi pokoknya Tuhan menjadi pertimbangan utama setiap keputusan kita. Ngono wae. Ojo nganti ngopo-ngopo orang nganggo pertimbangan Allah. Nah tadi Allah janji, nek kowe iki takwa karo Gusti Allah, menomorsatukan Allah, maka Allah berjanji semua masalahmu akan dikasih jalan keluar dan kamu akan dapat rezeki melalui jalan yang tidak terduga. Nek kowe yakin loro kuwi mergo kowe cedhak karo Gusti Allah, dengan mudah kita berbagi kasih sayang. Percaya kok. Ora apa aku ra iman tak kek-kek, jan butuh ya wis tak kei. Aku ora panik. Engko Gusti Allah mesti nguripi aku. Kiai Kanjeng ini grup musik yang sudah malam hari ini pentas ke 3.631. Sudah 22 tahun keliling terus dan tidak pernah ada di TV Jakarta dan tidak pernah diakui oleh Republik Indonesia. Ya. Tapi kita tidak butuh pengakuan dari siapapun karena kita tidak mengabdi kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kalau kepada manusia itu kita tidak mengabdi. Kalau kita mengabdi kepada Allah pasti memantul kepada manusia. Aku rene iki nang Gusti Allah, nek Gusti Allah seneng mergo aku ikhlas mesti mantul nang kowe ya ora. Jadi Kiai Kanjeng ini misalnya sekarang hubungan sama BMT, itu saya tidak tahu. Ada 4 manajemen bicara ngatur bagi kasih sayang. Nek sing ngundang ki pancen lembaga sing duwite bisnis, maka tidak sopan kalau kita memberi sedekah, ya lah. Masa kowe sedekah nang wong sugih, ora mlebu ngakal, gitu kan? Nah, 1 berarti profesional. Yang nomor 2, kuwi meng duwite ora akeh tur kae meng dudu lembaga bisnis kok. Ning ya nek gawe panggung ya tetep iso, nyugih wedang ya iso. Mungkin nyangoni sithik-sithik ya iso. Kuwi jenenge semi profesional. Dadi ora njur dikeki rego. Nek sing wong sugih mau dikeki rego sing cetha. Meskipun itu pun aku ora ngerti kuwi. Kuwi urusane manajemen, aku iki karyawane manajemen Kiai Kanjeng. Jadi saya tidak pernah tahu transaksi apapun. Aku manut kon rene-rene disangoni aku. Alhamdulillah ora disangoni aku ora tau takon. Takon lho Cah, aku ora tau takon. Kae wingi ana sangune apa ora tau takon. Meneng wae. Kei alhamdulillah ora dikei meneng wae tak saiki Gusti Allah. Ya. Semi profesional. Nomor 3 semi infak. Kae meng masjid kok, pesantren kae. Apa dientol regane? Ya ora rasa rego. Sing penting kowe iso to gawe panggung. Iso to kowe gawe publikasi ben umat do teko. Wis, ora nduk kewajiban apa-apa kowe. Bahwa kowe engko nyangoni klopo telo, kuwi mergo akhlakmu ora mergo kene njaluk. Dan kita percaya bahwa mereka punya akhlak. Gitu loh. Itu semi infak. Sing kepapat infak. Wis ora njaluk apa-apa pokoke teko, nek perlu kene sing nggawa sound system. Misalnya situasi gempa di Jogja, kita keliling ke banyak tempat untuk kita sendiri yang membiayai. Nah Kiai Kanjeng iki nek wis bar entuk
Sangu sithik kuwi sisuke infak. Ngono rek. Yuk. Ya mengisone ming ngono kuwi. Umrah ming pisan kuwi kira-kira pindho ra kuwi umrahmu. Pisan ming pisan kuwi lunga haji wis mustahil. Antri 15 tahun. Ya toh? Setelah anake pedhot sekolahe ya toh. Wis ora ngono kasih apa-apa. Ora masalah. Wong ora duwe ya, gitu loh. Kalau saya sudah haji 1 kali dan saya tidak mau diajak umroh oleh siapapun. Saya tidak mau. Apa meneh dibayar, apa meneh dikon dadi ustaz, njur ning kono di hoteli, disangoni moh aku. Aku nek umroh ya umroh duitku dhewe, nek kaji ya kaji duitku dhewe. Nek dudu duitku dhewe dudu umroh jenenge. Lho, aku nek kowe ora masalah kowe. Monggo nek kowe Haji Abidin ora apa-apa, asal biaya dinas. Haji apa meneh ora masalah. Aku ora ngomong sapa-sapa meng aku nduduhi ngono kuwi. Jadi saya kembalikan ke sebab akibat. Kabeh iki kudu kok ngerteni sebab akibate. Ana pemerintah elek sebabnya apa? Upamane. Sebab ora iso milih. Sing milih iki ora ngerti sapa sing kudu dipilih. Watone dikek 50.000 coblos kan ngono. Jadi sudah pasti jelek pemerintahannya. Wong kowe ora iso milih. Jadi kowe rasa nyalah-nyalahke pemerintah. Kowe dhewe sing milih kok. Kan begitu? Kowe rasa ngersula koruptor. Ning dalan kowe korupsi kabeh kok. Ning dalan iki urung wayahe lampu ijo wis kok terabas. Ana peluang sithik. Ya toh, jiwa korupsi bangsa Indonesia sangat besar. Tidak sah kalau kamu anti korupsi. Wong Anda sendiri korupsi tiap saat di mana-mana. Pengen nyolong, kan begitu? Aku terus terang ini, kanca-kanca sekalian. Jadi saya tidak benci siapa-siapa. Saya ngomongin mergo aku tresno karo kowe. Dan aku kira butuh apa-apa. Jadi aku rene iki ora duwe kepentingan apa-apa le. Nek aku ndolek terkenal aku ora nang Kutoarjo. Saya menolak semua televisi nasional. Apa wawancara, apa acara, tidak satupun TV nasional yang kita terima. Kiai Kanjeng tidak mau di TV nasional. Geleme TV yang cilik-cilik. Ngene iki dirungokke lho karo TV nasional. Dirungokke lho. Wah, kayak kok ngono. Ayo ora apa-apa. Ora apa-apa. Jutaan aku. Ora masalah. Aku ora pengen apa-apa. Nek aku pengen apa-apa ngopo nang Kutoarjo? Entuk apa ning kene? Bojo ya wis duwe. Imam ya ora ono sing gelem ning ndi. Iya, teman-teman sekalian ya. Jadi kalau Anda bertakwa kepada Allah, terus terbiasa dengan takwa itu, terbiasa dirahmati Allah, kowe ora eman nyili-nyili. Aku nganti tak sepatani zaman aku SMA, ono bocah nyolong sepedaku. Aku terus munggah pasar, sepedaku nek gak balik jam 2 awan petor sikile. Cuklek petot cangkeme. Ngono aku. Jam 11 kudu teko Mas. Tenan teko wonge. Tak sepatane wedi tenan. Aku isih cilik kuwi SMA kelas 1. Ah sepeda iki nyileh dicolong ya. Oke niki ra duwe sepeda ming nyileh dicolong wong kurang ajar to kuwi. Tak sepatane ora bali. Petor sikile, petot cangkeme. Ngono aku. Bali tenan karo wedi kan redeg kae. Ngapa kowe iki kok njupuk sepeda? Nah, kula niki nyambut dambele adoh Mas. Pun medari Sleman Ler niku. Oh dadi kowe butuh sepeda. Nggih. Kowe ndi anak? Nggih, pun setunggal. Ya segawon ngono aku. Loh, terus disepatani petot cangkeme. Loh, nek kowe nyolong tak sepatani. Nek saiki kowe teko tak kei. Kowe entuk rezeki, aku entuk berkah ya ora. Peristiwanya sama, sepedanya dari saya ke dia. Tapi nilainya berbeda. Tadi dia nyolong, sekarang dia mendapat rezeki dan saya dapat berkah. Setengah mati aku balik ke sepeda kuwi.
Ngerti Mas ya? Jadi jangan melakukan sesuatu dengan eman materi, eman dunia. Ojo eman dunia gue. Kalau engkau menghitung-hitung dunia, Allah akan menghitung-hitung setiap perilakumu. Kalau engkau tidak menghitung dunia, Allah tidak menghitung rahmatnya kepadamu. Disokke. Wes tak percaya gue. Ojo njur sesuk kok kursi kok kayak tonggo. Njur kabeh kok kayak ora, njur bojomu. Ngapa sih kok gue? Maksudku bojomu njur nonggo, Mas. Kurang ini pas mbah-mbah jeng titip sana berion. Jadi ngumbahke pakaiane tonggo ya rasa ngono kuwi ya. Jadi mentang-mentang kita tidak eman dunia terus kita berikan secara tidak berguna enggak juga. Tapi nek pas wong butuh saisa-isane berbagi kepada siapapun. Aku iki karo Gusti Allah sering digawe dulinan. Aku setengah mati arep utang duit 4 yuta. Setengah mati aku. Malah ditekani wong butuh 30 yuta. Ora ajar ta kuwi. Dan ora gelem lunga. Pripun meleh niki cak mboten wonten pun niki menjenengan niki saged nulung piye-piye. Aku dhewe butuh 4 yuta, diparani wong butuh 30 yuta. Tak usahake Mas. Tak turke rono rene golek. Dadi 30 yuta. Dek bali aku ngaplo. Aseme aku dhewe ora entuk apa-apa iki. Tapi lega hatiku, berkara miso kan menungso biasa toh. Ya toh? Wong iki duwe kentut barang, aja orang kentut. Artinya dari hati kita tuh ada kentut-kentutnya, sok-sok mangkel, enggak apa-apa. Sing penting orang misui wonge. Miso ora masalah. Ning jero atimu, ning cangkemmu tok ora kondo-kondo sapa-sapa. Sing salah nek kowe misui wong. Kurang ajar kowe. Tak doleki 30 juta aku dhewe butuh 4 juta. Aku misui. Nek miso dhewe ora masalah to. Ning jero kamar mandi. Apa efeknya? Efeknya apa? Di dalam kamar mandi miso-miso, efeknya adalah pembersihan diri. Begitu selesai mandi, hati menjadi lega dan sopan kepada semuanya. Betul enggak? Ngono carane. Wah, aku kadang-kadang kepengin ngantemi sapa-sapa to, golek barang aku. Mojo omah tak bukanting dikil. Tak antemin tene ora ana wong ngerti. Apik ta kuwi? Apik ta timbangan tak antemin. Ngono. Ini saya sebagai kayak tak kasih pengalaman di Arab. Misui polisi Arab. Pokoknya ceritanya dawa, pokoknya intine aku manggil karo polisi Arab sak penake dhewe nek karo wong Indonesia merendahkan. Akhirnya bocah tak jupuk saka kantor polisi. Carane jupuk iki mung tak pentelingi ngene. Ngarepe kantor kae, bocah diinterogasi aku ngene iki. Bingung polisine. Iki ngopo iki bocah iki? Nek teroris kok meneng wae. Nek nesu kok ora bertindak, ning kok penteleng. Bingung toh? Kan itu tidak bisa diterjemahkan. Ning pokoke ngene terus aku. Akhirnya terus bisik-bisik di antara polisi. Wah iki anu iki magic iki. Wong Arab lak wedi karo santet Mas. Akhirnya diculke caloro kuwi. Culke terus tak caramu kuwi wis payah kuwi karo polisi Arab kok wedi. Akhirnya tak ewangi iki balas. Balas pripun cak mengke kriminal niki? Mlebet ora tenang. Nganggo cara Jawa. Terus kene kantor polisi jarak 2 meter kene do kumpul polisi, aku 3 meter ngene, aku bengok. Ngerti ta kowe saiki? Pengremehke menungsa kuwi. Enggak cak kula ngalami. Waduh. Wah, bisu-bisan kae polisine bingung apa. Ayo disora. Disora. Wong ora mudeng kok kae. Nek lak puas, ya ora. Ya toh, ngono carane, harus ada pengendalian diri. Kowe Kiai Kanjeng ndonga ning ngarepe Ka'bah nangis-nangis iki, dosane akeh. Pas ndonga ngene iki, aku sing mimpin ndonga, ana wong polisi Arab askar. Kan ora entuk nangis, ora entuk cengeng-cengeng. Haram, haram ngono ya. Tengah-tengah ndonga diharam-haramke. Tak pendelengi. Rabbana la tu'akhidna in nasina kana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalnahu ala alladziina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi.
wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Melayu wangi Mas. Takon cah-cah kuwi. Melayu temen wedi ya. Iki apa ya nu melayu wis bangane perkara. Gusti Allah nesu piye? Lah kok bengok-bengok? Lah niki akibat. Sebabnya mergo diharam-haramke kuwi. Ini cuma akibat. Jenenge ditak ya mesti lara kan gitu. Dadi Gusti Allah arep nesu ya ora sida. Ngono. Mulane sing pinter ngakali hatimu ya. Sing pinter ngakali hatimu. Jadi macam-macam teman-teman sekalian. Jadi tolong tahu sebab akibat. Ojo nusuan. Ojo duding-dudingan. Ojo gampang ngarani. Ojo gampang elek-elek wong. Siapa yang bisa memastikan bahwa engkau lebih soleh daripada orang lain? Tidak ada kan? Ora iso kowe ngarani. Mulane rasa mengharam-haramkan. Siapa yang berhak mengharamkan dalam hidup ini? Yang bikin hidup, betul enggak? Jadi aku majelis ulama, aku berfatwa, menurut saya Allah mengharamkan ini. Bukan aku ngomong ini haram. Lho kowe dadi Allah mulai kapan? Gimana? Karena yang punya hak prerogatif untuk mengharamkan sesuatu adalah pemiliknya, pembikinnya, betul enggak? Kita cuma berpendapat katanya menurut Gusti Allah kuwi haram. Jadi kalimatnya kudu ngono kuwi. Menurut pendapat majelis ulama, Allah mengharamkan itu. Tapi kalau majelis ulama tidak punya hak mengharamkan. Tidak punya hak. Mulane aku ora diterima ning NU kuwi. Mergo aku ngomong ngono kuwi. Ngono lho. Termasuk tadi bilang haram. Itu maksudnya Pak Muzamil, menurut dia Allah mengharamkan itu karena tidak toleran kepada tetangganya yang miskin. Ning bukan saya mengharamkan, kayak aku iki ngopo? Kok mengharam-haramkan kayak duit ora tahu. Kok wong jarane kayak panganan beling kok nesoni. Makro kuwi bitabiah. Kowe kira tau ngekeki mangan. Ana wangan beling nesu. Anak kowe nggawa sego sak pakul kok pakani, njur wong isih mangan beling nesu. Atas dasar kowe wis ngekeki sak wakul. Lah kowe kira tau ngekeki apa-apa, ana wong mangan beling kok nesoni iki. Mbok wis ben cangkem-cangkeme dhewe. Nggih mboten Mas ya? Jadi ngerti sebab akibat, ngerti asal usul hak dan kewajiban ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga sampean kali BMT ini berada dalam cuaca akhlakul karimah. Jadi ojo ngopo-ngopo nek kowe ora percaya. Ayatnya apa Pak Muzamil? Dalam perniagaan di dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 29. Jadi antara BMT sama nasabahnya itu harus apa bahasa Al-Qur'annya? Antarodin. Bainakum mau ya antarodin minkum ayatnya. Atau jadi, bainakum ya. Jadi ngene Mas. Ora iso kowe ngomong, Mas aku nyilih duitmu 100, sesuk-esuk tak balikke 140. Entuk ora aku? Entuk ora kuwi? Ngaku sing karep kok. Sing ora entuk nek oke cak nyilih ning sesuk 140 aku sing ora entuk. Ning nek aku nyilih 100, sesuk tak balikke 150. Ya ben. Itu namanya antarodin. Kalau ridho biridho tidak ada masalah. Di Quran jelas. Asal ridho biridho tidak masalah. Jadi BMT adalah tugasnya untuk menunjukkan keridhoannya dan meminta keridhoan nasabahnya. Yuk, yang baik Rasulullah. Mutlak. Maksud. Ning nek kowe karo aku urung karuan. Mulane ayo bareng-bareng gawe apik. Ngelingno satu sama lain. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ngadeg kabeh.
Oke, wan videonya ora saya iki. Oke nih tok Pak. Ora jangan mau kan kalau gerutan kayak gen apik Nek asli alam kayaknya kan Mbah pakai stok ya Mbah. pakai pinus gen oke ya cemara lah apa pinus ya Novel Kubah, karya Ahmad Tohari. Episode 15. Sesudah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, banyak anggota Laskar Hizbullah meletakkan senjata. Mereka kembali ke kampung halaman setelah 4 tahun ikut mempertahankan kemerdekaan Republik yang masih muda. Salah seorang di antara mereka pulang ke Pegatan. Dia adalah Hashim, adik Bu Mantri. Kepulangan pamannya ini membuat Karman sangat gembira. Karman merasa mempunyai sosok lelaki yang bisa memberinya perlindungan setelah ayahnya hilang pada masa awal revolusi. Sebelum menjadi anggota Laskar Hizbullah, Hashim adalah petani yang tekun. Hashim mempunyai sawah dan tegalan, serta kolam ikan. Maka tanpa kesulitan yang berarti, Hashim bisa mengembalikan kehidupan rumah tangga setelah sekian lama ditinggalkannya. Dan karena kasihan melihat kehidupan Bu Mantri, Hashim memberi kakaknya itu modal buat berdagang nasi rames. Hashim juga pergi menemui Haji Bakir untuk berbicara tentang Karman. Kemenakannya ini diminta kembali ke rumah orang tuanya karena akan disekolahkan ke tingkat lanjutan. Haji Bakir tak bisa menolak permintaan Hashim. Orang tua itu menyadari sepenuhnya bahwa Hashimlah yang paling berhak mengatur dan membimbing Karman. Karman merasa menjadi anak yang paling berbahagia di dunia. Pada permulaan tahun ajaran baru tahun 1950, Karman sudah menjadi seorang murid SMP di sebuah kota kabupaten yang terdekat. Karman menjadi anak Pegatan pertama yang menempuh pendidikan sampai ke tingkat menengah. Sekali sebulan, Karman pulang ke Pegatan. Bersepatu dengan kaos kaki, pakaian disetrika dan pakai minyak rambut. Karman seakan berubah menjadi anak kota. Teman sepermainan di Pegatan merasa kagum terhadap anak Bu Mantri itu. Dalam usianya yang 15 tahun itu Karman memang terlambat masuk SMP. Namun, Karman merasa beruntung. Karena kelebihan umur ia jadi cepat menerima pelajaran dengan sangat baik. Maka Karman dapat menyelesaikan pendidikannya di SMP tepat pada waktunya. Sesungguhnya Karman sangat berhasrat meneruskan sekolah ke tingkat lanjutan atas. Namun Paman Hashim menyatakan tak sanggup lagi menyokong kemenakan itu. Cukupkan dulu sekolahmu sampai di sini, kata Hashim suatu hari. Carilah pekerjaan di kantor atau perusahaan. Bila sudah dapat, kamu bisa meneruskan sekolah atau kursus di sore hari. Karman tidak melihat jalan lain kecuali menuruti nasihat pamannya. Karman pun maklum, anak pamannya banyak dan 2 di antaranya sudah mulai bersekolah di kota. Jadi Karman mengerti bahwa beban pamannya sudah cukup berat. Dengan ijazah SMP ternyata Karman tidak mudah mendapatkan pekerjaan. 2 tahun dicari dan ditunggu, pekerjaan yang sangat diharapkan tak kunjung tiba. Untung Haji Bakir tetap bersedia memberinya kesibukan sehingga Karman tidak nganggur. Pak Haji sering meminta Karman mengantar bertruk-truk kelapa ke pabrik minyak. Karman menerima permintaan Haji Bakir dengan senang hati, demi mendapat kesibukan. Atau demi lebih sering bertemu Rifah. Gadis bungsu Haji Bakir sudah 16 tahun. Rifah tidak terlalu cantik. Namun kulitnya yang bersih, matanya yang hidup, dan perangainya yang selalu gembira membuat Rifah jadi menarik, segar. Dan bagi Karman, anak Haji Bakir itu sudah lama akrab. Rifah sudah lama, sejak masa anak-anak, ada dalam jiwanya.
Maka wajar bila Rifa adalah nama pertama yang terbaca di hati Karman ketika ia merasa sudah menjadi lelaki dewasa. Bahkan Karman pun merasa punya alasan untuk berharap karena sikap Rifah yang tetap hangat. Kemanjaannya terhadap Karman tak berubah seperti ketika keduanya masih suka bermain baling-baling yang terbuat dari daun kelapa. Sayangnya ada satu hal yang pasti. Tak disadari oleh Karman, Rifah sudah dilamar oleh pemuda lain. Calon suami Rifah sudah ditentukan oleh keluarga Haji Bakir. Pemuda itu sedang belajar di sebuah pesantren di Jawa Timur, dan boleh jadi Rifah pun belum tahu apa-apa tentang perjodohannya. *****. Di Madiun, September tahun 1948 terjadi pemberontakan besar. Makar ini dikoharkan untuk merobohkan republik yang baru berusia 3 tahun, dan menggantinya dengan sebuah pemerintahan komunis. Namun makar yang meminta ribuan korban itu gagal. Para pelaku yang tertangkap diadili dan dihukum mati. Banyak orang kurang menaruh perhatian terhadap para pelaku makar yang bisa lolos dan Madiun. Orang juga kurang memperhitungkan bahwa Musso, tokoh komunis penggerak makar itu, telah berhasil menanamkan pengaruh terhadap sementara kaum terpelajar. Seorang terpelajar yang sangat terpengaruh oleh pikiran-pikiran Musso lolos dari Madiun dan menjadi guru di Pegatan. Kawan Margo, demikian ia dipanggil oleh teman-teman separtai, adalah seorang kader pilihan. Cerdik dan ulet serta sangat gemar membaca buku atau brosur yang menyangkut partainya. Ia pun berlangganan Harian Merah, sebuah organ partai yang sangat dibanggakannya. Margo berbadan sedang, rambutnya berombak, dan kebetulan ia punya sepasang alis yang rapat ke mata, mirip alis Lenin. Tanpa diketahui masyarakat luas, Margo berhasil menghimpun beberapa orang yang secita. Yang paling tua di antara kelompok Margo adalah seorang pensiunan masinis pengikut Suryo Pranoto, seorang tokoh buruh kereta api yang komunis. 3 tokoh tua lain adalah sisa-sisa pengikut Si Merah, yaitu sempalan organisasi Sarekat Islam membelot ke kiri karena pengaruh Alimin dan Darsono. Seorang lagi adalah Triman yang seusia dengan Margo. Namun Triman berhasil merahasiakan hubungannya dengan kelompok Margo. Ini taktik. Demi taktik itu Triman pada kenyataannya adalah seorang ketua Partai Indonesia Partindo yang nasionalis. Margo sangat aktif menambah jumlah anggota partainya. Teman-teman sejawat mulai dipengaruhinya, juga tetangga kiri kanan, terutama para pemuda. Margo ingin menemukan bibit unggul di antara para pemuda itu untuk dimatangkan menjadi kader pilihan seperti dirinya. Bibit itu memang harus berusia muda, cerdas, dan yang terpenting, anak muda itu punya sejarah demikian rupa sehingga mudah dipengaruhi dan dibina menjadi kader pilihan. Episode 16. Cukup lama Margo mencari calon kader yang memenuhi persyaratan itu. Kemudian ia mendengar kabar bahwa Karman yang pernah menjadi muridnya, kini sedang gelisah karena ingin jadi pegawai dan belum terkabul. Margo cepat menangkap isyarat munculnya sebuah peluang untuk menemukan pemuda yang dibutuhkannya. Dan sebagai sesama warga Pegatan, Margo punya pengetahuan cukup banyak tentang anak Bu Mantri itu. Latar belakang kehidupan keluarganya, kecakapannya serta wataknya. Bahkan Margo juga sudah tahu bahwa Karman naksir Rifah, anak bungsu Haji Bakir. Tentang kenyataan bahwa Karman dekat dengan tokoh agama seperti Haji Bakir, adalah tantangan bagiku, pikir Margo. Yang jelas Karman bisa dijadikan bibit yang luar biasa. Pada sebuah pertemuan partai, Margo melaporkan perihal Karman kepada atasannya. Seorang lelaki 60-an tahun yang selalu berkopiah dan bergigi baja putih. Jabatan resminya adalah pegawai dinas sosial kabupaten. Apabila laporan kawan Margo benar, saya pun berpendapat bahwa Karman bisa dijadikan bibit unggul, kata si gigi baja itu. Namun untuk mencapai tujuan kita, kawan Margo, harus sabar, sangat sabar. Ingat, dalam usaha mencetak seorang kader baru, tak boleh ada kata gagal apabila pilihan sudah ditentukan. Maka kita harus bertindak sangat hati-hati. Nah,
kawan Margo punya gagasan apa untuk pendekatan pertama? Yah, tentu saja berusaha menanam jasa kepada dia. Sudah saya laporkan, saat ini Karman sangat membutuhkan pekerjaan. Apabila dia bisa menjadi pegawai atas bantuan kita, maka perkenalan dia dengan kita berlangsung sangat wajar dan mulus. Jadi, pertanyaan saya saat ini adalah, apakah ada lowongan pekerjaan yang bisa kita berikan kepada Karman? Tentang lowongan pekerjaan buat Karman, kawan Margo lah yang harus menemukannya. Ini tugas partai. Wah, saya hanya mempunyai satu saluran, yakni ke kantor kecamatan. Itu pun tak gampang karena di sana orang-orang nasional bersikap sangat tertutup. Belum lagi orang Masyumi yang pasti akan menentang setiap usaha saya. Si gigi baja tersenyum sehingga kilatan logam terbersit di antara kedua bibirnya. Orang tua itu merasa pengetahuannya tak cukup terbaca oleh Margo. Satu hal yang kawan Margo ketahui, pengaruh kawan Triman terhadap camat. Meskipun kawan Triman hanya seorang kepala kantor penerangan tingkat kecamatan, wibawanya cukup besar. Camat yang sok ningrat dan bersikap asal tahu beres itu sering menggunakan kawan Triman untuk menutupi semua kekurangannya. Dan di sana peran kawan Triman tidak mencolok sebab dia tidak dikenal sebagai orang kita, melainkan orang Partindo. Kalau begitu, kawan Triman akan menangani penempatan Karman di kantor kecamatan. Ya, kawan Margo telah mengatakannya demikian. Ada jaminan kawan Triman akan berhasil. Keberhasilan berada di tangan kita. Itu ajaran partai. Dan saya tahu betul keadaan di kantor kecamatan Kokosan itu. Selain camat yang sok ningrat, kepala tata usaha di sana hanya tamatan sekolah rakyat Ongko Telu. Jadi kawan Triman mempunyai alasan yang kuat untuk meyakinkan camat bahwa seorang yang lebih berpendidikan perlu diangkat. Untuk membereskan administrasi, saya akan membantu usaha kawan Triman dari atas. Dari tingkat kabupaten. Margo merasa puas. Ia bersandar ke belakang, lalu menyalakan rokok. Atasannya membuka lembaran-lembaran kertas berisi data tentang Karman. Tiba-tiba Margo berkata, bila pekerjaan kita pada taraf pertama telah berhasil, apa yang selanjutnya bisa saya lakukan? Laki-laki bergigi baja putih itu tersenyum kembali. Tanpa mengalihkan perhatiannya dari kertas-kertas yang sedang dibaca, ia menjawab. Nadanya pasti. Jauhkan Karman dari Haji Bakir, dari masjidnya. Harus ditemukan cara untuk memisahkan Karman dari tuan tanah dan masjidnya itu. Itu saya sanggup, jawab Margo. Kenyataan bahwa orang tua Karman pernah memiliki 1,5 hektar sawah yang sekarang dikuasai Haji Bakir harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini senjata utama. Selanjutnya terserah, asal jangan lupa pekerjaan ini amat memerlukan kesabaran. Margo pulang ke Pegatan. Bersama Triman ia mematangkan siasat lebih lanjut. Peran utama untuk sementara beralih kepada orang partai yang sehari-hari dikenal sebagai ketua Partindo itu. Perburuan dimulai. Halus sekali, tanpa letupan-letupan, bahkan tanpa nada kasar sedikit. Karman sungguh terlalu muda untuk menyadari bahwa sedang berlangsung kisah safari yang ditujukan kepada dirinya. Dalam tugas kelilingnya, suatu pagi Triman singgah di rumah Hashim. Sebagai juru penerang saya memerlukan sedikit kisah Pak Hashim dalam masa perjuangan, demikian. Triman memulai. Hashim tidak melihat sesuatu yang tidak wajar pada kunjungan Triman itu. Dan imannya melarang ia berburuk sangka. Jadi Hashim melayani Triman dengan semestinya. Saya tidak merasa telah berbuat sesuatu yang istimewa, Pak Triman. Siapapun merasa wajib membela kebenaran, membela negeri ini. Hanya itu yang telah saya lakukan. Atau, katakanlah, hanya demikian yang mampu saya berikan kepada negara yang masih muda. Ini, Pak Hashim tidak minta didaftar menjadi tentara. Jangankan meminta, menginginkan pun tidak. Dengan luka di leher yang hampir menewaskan Anda. Oh, Hashim tersenyum. Saya tak pantas jadi tentara. Tetapi orang-orang mengerti bagaimana keberanian Pak Hashim ketika terjadi pencegatan terhadap tentara Belanda di Lemah Abang. Dengan berhasilnya pencegatan,
Itu, satu kompi laskar Hizbullah jadi lengkap persenjataannya, bukan? Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur segalanya. Oh ya, karena takdir Tuhan juga saya harus kembali menjadi petani. Kebetulan saya mempunyai sedikit sawah. Tugas memanggul senjata sudah saya tunaikan sebisa-bisanya. Kini saya kembali pada tugas keluarga, dan itu ternyata tidak ringan. Apalagi Pak Triman mengerti, kakak saya, Bu Mantri, telah menjadi janda dengan 2 anak. Wah, saya merasa tidak dapat memenuhi kewajiban saya terhadap kakak saya tersebut. Oh, apa maksud Pak Hashim?